Guys, ngeri banget nih guys, rakyat Malaysia sudah dibodoh-bodohi sama pemerintahnya, malah nggak sadar diri. Bisa-bisanya mereka malah nyerang Benix ya. Padahal gue udah dengan sangat baik dan murah hati memberikan edukasi sama mereka bahwa sebetulnya pemerintah mereka menggadaikan. Bayangkan, Perdana Menteri Malaysia dengan bangganya menggadaikan negara Malaysia ke Amerika Serikat. Tapi memang dasar Malaysia ini nggak tahu diuntung guys. Makanya mereka malah kasih komentar-komentar yang gue bingung, ini orang bisa baca apa enggak sih? Jangan-jangan buta huruf semua nih orang Malaysia. Lu lihat nih komentar ini. Modi setan 6202. Si Benix masih tolol goblok lagi. Tengok pula yang jadi dengan Indon dengan USA nanti. Soal kereta cepat aja Laut Natuna bakal tergadai sama Cina. Gue gak tahu ya lu ngomong apa ya. Tapi memang US ini bermasalah kok. Gue setuju sama si setan 6202 ini. Rohaiza 3734. Kamu ini manusia berhati busuk. Jaga saja periuk nasi kamu. Jangan sampai ada yang tidak dapat makan. Goblok. Kata si Rohaiza, maksudnya hati busuk apa ya? Gue ngasih tahu lu hal yang bener, bukan ngasih tahu berita hoax. So, ini fakta beritanya dari Gedung Putih. Kalau lu buta huruf, lu nggak bisa baca tulis, lu buka websitenya www.whitehouse.government. Jadi lu bisa cari informasinya yang gue bilang itu berdasarkan data, bego. Lalu ada lagi Wansedah 9745. Ini lu lihat ya. Wansedah 9745, selalu ada 4 angka di belakangnya. Ini udah kayak barisan buzzer aja nih. Ini namanya nomor absen pegawai di kantor buzzer Malaysia nih kayak begini. Isinya orang bodoh semua, jadi gampang dideteksi nih. Janganlah kau sibuk dengan Malaysia. Kau jaga negara kau, and bagi idea code negaraku kamu. Kami Malaysian tidak sama sekali perlukan ide maju kamu yang goblok. Nah ini bukan hanya buta huruf ya, dia juga harus belajar ngetik yang baik dan benar. Tolonglah orang Malaysia. Capek-capek duit lu habis buat bayar subsidi sekolah, tapi mengetik aja nggak bisa. Lu bodoh apa tolol? Terus ada Timewise Global Industry 400. Bodoh punya Benix, kamu tuh yang goblok. Jaga negara sendiri. Jangan sibuk hal orang. Goblok kamu sampai 7 keturunan kamu tak habis gobloknya. Ya, lu kalau ngatain orang goblok coba sebelah mana salahnya? Coba lu tunjukin poin di mana yang gua salah. Coba ngomong pakai fakta dan data dong. Karena di pembahasan sebelumnya guys, kita itu ada bahas 5 hal penting nih. Soal Malaysia digadaikan, dijual murah sama Perdana Menteri Malaysia ke Amerika Serikat. Jijik banget gue liatnya. Yang pertama ya, produk Amerika Serikat itu udah boleh masuk Malaysia, nggak perlu lagi pakai penilaian kualifikasi dari badan-badan negara setempat. Contoh ya kayak sertifikat halal, SIRI, mesti, KKM. Mereka zaman dulu harus tuh, sekarang nggak. Udah bebas aja keluar masuk barang-barang made in Amerika Serikat. Betul-betul konyol ini Malaysia. Yang kedua, Malaysia udah nggak boleh lagi ngasih syarat-syarat kalau impor makanannya dari Amerika. Dan mereka nggak boleh menolak produk pertanian di Amerika Serikat. Ingat ya, orang Malaysia itu tugasnya, kewajibannya memperkaya pengusaha Amerika. Jadi kalau ada petani di Amerika yang susah, rakyat Malaysia wajib bantuin. Kalau ada petani di Amerika Serikat yang mau ekspor racun, bahan makanan, gandum, tepung terigu yang banyak pestisidanya, banyak racunnya, Malaysia harus konsumsi racun itu. Karena itu fungsinya orang Malaysia. Makanya pejabatnya mah happy-happy aja, rakyat yang bodoh ini kan nggak ngerti. Buktinya video kemarin gue bikin yang paham sangat sedikit kok orang Malaysia. Malah mereka puji-puji itu trade deal dengan Donald Trump. Sampai joget-joget Donald Trump, happy dia sama Malaysia. Dari situ aja lu bisa tahu lah Donald Trump itu menang besar. Malaysia diinjak-injak tapi nggak sadar diri, memang bodoh. Yang ketiga apa? Ini juga konyol. Malaysia udah nggak boleh lagi mengenakan pajak untuk produk-produk digital Amerika Serikat. Kan kamu tahu Amerika itu punya banyak produk digital, perusahaan digital. Mereka punya Facebook, mereka punya Google, mereka punya Netflix, mereka punya Amazon, lain sebagainya, banyak lah. Nah, Malaysia itu yang udah-udah kemarin, mereka masih punya harga diri ya. Mereka zaman dulu itu cukup pintar orang Malaysia, punya otak lah. Mereka itu ngasih pajak 6%. Jadi kalau lu belanja produk-produk perusahaan digital Amerika Serikat, lu belanja produk di Google, di Amazon, di Facebook, di eBay, Malaysia itu ngecas 6% karena mereka punya otak. Tapi sekarang orang Malaysia udah jadi tolol, mereka stupid. Jadi sekarang mereka nggak boleh lagi mengenakan pajak terhadap perusahaan-perusahaan digital di Amerika Serikat. Kan konyol. Artinya bebas nih Malaysia dijajah sama Facebook. Mereka hobinya jadi budak Mark Zuckerberg nih. Luar biasa nih Malaysia nih. Bukan cuma itu guys. Yang keempat apa? Yang keempat mereka wajib memfasilitasi perdagangan digitalnya Amerika Serikat. Bukan hanya nggak boleh ngasih pajak bea cukai dan sebagainya, nggak boleh. Mereka bahkan harus memudahkan, memberikan akses sebesar-besarnya bagi perusahaan teknologi Amerika Serikat buat menjajah Malaysia. Wah,
Kejam banget ini. Ya lebih sadis lagi yang kelima guys. Kemarin itu rangkuman aja ya. Malaysia itu wajib nanya dulu sama Amerika Serikat. Kalau mereka mau berdagang dengan negara lain. Khususnya mau berdagang digital dengan negara lain. Apalagi kalau negara lain itu dianggap sebagai musuhnya Amerika Serikat. Ini artinya negara ini gak lagi punya kedaulatan. There is no sovereignty in Malaysia. Mereka udah kumpulan budak, slave. Malaysia itu slave. Mereka dikit-dikit mau belok kiri nanya dulu sama majikan. Bos Donald Trump boleh gak Malaysia belok kiri? Kalau mau belok kanan nanya lagi, bos Donald Trump, Malaysia boleh gak belok ke kanan? Betul-betul idiot nih. Ini betul-betul bodoh nih yang tanda tangan perjanjian ini. Tapi ya sudahlah, nasibnya bangsa Malaysia itu untuk menjadi bodoh itu adalah hak mereka. Jangan dihalang-halangi juga ya. Soalnya masih banyak lagi sih isi perjanjian trade deal Malaysia dan Donald Trump itu yang merugikan Malaysia. Contohnya apa? Yang keenam nih gue tambahin nih gara-gara banyak orang yang setuju ya buat kita bikin video lanjutan. Makanya lu jangan skip video ini. Apa sih sebetulnya yang paling sadis ditandatanganin oleh Perdana Menteri Malaysia dan dia menggadaikan negaranya habis-habisan? Jangan di skip video ini, segera subscribe channel Benix dan share video ini ke teman kamu. So let's check this out. Jadi yang keenam guys, ini bahaya ya karena Malaysia itu wajib mengikuti seluruh perintah Amerika Serikat. Jadi teman-teman bisa temukan ya perintah ini di pasal 5.1. Jadi maksudnya 5.1 ini ya kalau Amerika Serikat di kemudian hari ada perang dagang nih sama Filipina. Malaysia juga wajib ikut perang dagang dengan Filipina. Kalau Donald Trump nanti sore main golf ke Seleo dan dia bilang wah ini gara-gara sepatu gue jelek nih made in Vietnam. Gue mau perang dagang sama Vietnam. Malaysia juga wajib nih ikut perang dagang sama Vietnam, membela kepentingan Amerika Serikat. Kan ini bodoh banget. Bisa-bisanya Donald Trump keseleo gara-gara pakai sepatu made in Vietnam, dia berantem sama Vietnam, Malaysia juga harus ikut belain Amerika Serikat berantem sama Vietnam. Ini kan konyol banget. Makanya pasal 5.1 ini yang lu bisa lihat sumbernya di White House. Jadi gak ngadi-ngadi guys, ini gak ngasal-ngasal, ini ngomong pakai bukti. Lu bisa temukan juga di websitenya Gedung Putih, sampai mantan Menteri Perdagangan Malaysia aja menjerit guys, dia menangis-nangis nih. Karena dia melihat negaranya dijual. Ini menteri lu, pejabat Malaysia, mantan Menteri Perdagangan di Malaysia yang namanya Azmin Ali ternyata punya otak ya. Dia bilang apa? Salah satu hal yang paling mencederai Malaysia, one of the most damaging clause of the Malaysian US Reciprocal Trade Agreement, itu adalah salah satu pasal yang mewajibkan Malaysia untuk mengkopi segala tindak tanduk, segala sanksi, segala keputusan politik dagang Amerika Serikat yang dikenakan ke negara lain. Jadi dia harus copy apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat bilang A, Malaysia ikut A. Amerika bilang C, Malaysia wajib bilang C. Dan makanya gue setuju sama Azmin Ali ini ketika dia sampai berteriak, pejabat mantan menteri loh. Dia punya hati nurani nih. Dia sampai bilang kalau Washington memutuskan untuk menyetop impor dari Cina atau Rusia, maka Malaysia wajib lakukan yang sama. Dan udah pasti itu akan merugikan perekonomian Malaysia. Dan ini betul-betul berbahaya, betul-betul merusak kedaulatan Malaysia. Karena pasal 5.1 ini mewajibkan Malaysia untuk memilih kubu. Malaysia gak bisa lagi netral. Padahal ya itu salah satu kekuatan Malaysia ya sampai Singapura ya. Mereka itu netral-netral aja. Ada perang Cina kek, ada perang Rusia kek, ada perang Timur Tengah kek, ada perang di Amerika kek. Mereka itu netral, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Mereka sudah menentukan pihak. So teman-teman di sini udah lihat ya, kalau terjadi pecah perang dunia ketiga, lu udah tahu lah Malaysia ini ada di pihak yang mana ya. Mereka tidak berpihak sama Rusia dan Cina, mereka memilih berpihak dengan Amerika Serikat nih. Udah lihat nih. So ini menurut gue berbahaya sih bagi kawasan ASEAN ya. Kita negara Indonesia di sini harus ikut bersedih, menyesalkan ya kebodohan Malaysia mengikuti perjanjian dagang yang isinya sepihak seperti ini. Tapi ya sudahlah, itulah nasib jadi rakyat Malaysia guys. Karena ada lagi yang lebih ngeri, yaitu yang ketujuh guys. Malaysia itu udah gak bebas lagi memilih mitra kerjasamanya. Nah 5.2 ini ngeri guys. Karena pasal 5.2 itu berisi larangan dagang, export control, sanction, investment security, yang intinya bahwa Malaysia itu udah gak bebas lagi berdagang dengan negara-negara atau pihak-pihak, individu, perusahaan atau organisasi yang berada di dalam daftar sanksi buatan Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Jadi lu bayangin, pemerintah Malaysia levelnya ada di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Jadi mereka ini udah kayak karyawannya Amerika nih. Karena mereka harus tunduk dengan peraturan yang dibuat oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Not even menteri loh, not even presiden loh. Ini di bawah Departemen Perdagangan. Dan Malaysia sebagai negara budak itu juga wajib tunduk sama peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat.
US Department of Treasury. Jadi lu bisa bayangin ya, nggak ada kedaulatan Malaysia ini. Mereka itu jadi karyawan, jadi budaknya Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Jadi bener-bener sadis ini Malaysia ini diperkosa guys. Mereka menjadi karyawan negara lain. Mereka jadi alat. Mereka betul-betul jadi budak kepentingannya Amerika Serikat. Ini stupid. Yang ke-8 apa? Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys. Teman-teman investor, Benix Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih. Dengan pembicara yang spesial juga. Karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial Benix, cuman ada 1 tahun sekali yang namanya Benix Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti Benix Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk Benix Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. Benix Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Yang ke-8 apa? Yang ke-8, Malaysia juga dilarang jadi negara yang independen secara energi. Mereka nggak bisa lagi beli nuklir guys. Indonesia punya cita-cita punya PLTN sendiri loh. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini udah cita-cita kita sejak dulu. Tapi Malaysia punya cita-cita aja nggak boleh. Bermimpi aja dilarang guys buat punya nuklir. Kenapa? Karena di pasal 5.3 ayat yang keempat tertulis Malaysia dilarang belanja reaktor nuklir. Malaysia dilarang belanja uranium. Malaysia ini dilarang punya kedaulatan energi. Mereka udah jelas udah jadi budak lah, wajib. Gila. Lu bayangkan bermimpi punya pembangkit listrik loh, tenaga nuklir untuk kepentingan damai aja nggak boleh. Bener-bener sedih nih rakyat Malaysia, nggak ada masa depan lagi guys. Bodoh banget, mereka dijual sama Perdana Menterinya sendiri ke negara lain. Dan gak ada yang sadar sampai hari ini. Tenang-tenang aja orang-orang di Malaysia itu. Bodoh banget. Memang kemarin mereka sempat punya cita-cita berani guys. Mereka sempat melarang ekspor rare earth ke Amerika Serikat. Mereka sempat pengen kayak Cina. Gaya dikit dong, perang dagang dong. Gue mau melarang ekspor rare earth minerals dari Malaysia ke Amerika Serikat. Tapi ternyata macan ompong Malaysia ini. Kenapa? Karena bukan cuma membatalkan larangan ekspor rare earth itu, mereka malah sekarang mengiyakan. Mereka akan memfasilitasi, memudahkan dan membantu. Intinya mereka akan segera bekerja sama dengan Amerika Serikat supaya makin banyak rare earth mineral, bahan-bahan tambang yang berharga itu bisa dieksploitasi oleh Amerika Serikat. Dan ini tertulis di pasal 6.1. Bahwa di situ apa tertulis? Pemerintah pusat Malaysia wajib memfasilitasi, memudahkan, memberi kemudahan, bahkan mempromosikan ya agenda kepentingan Amerika Serikat buat investasi di industri-industri yang berhubungan dengan mineral-mineral berharga, mineral kritis, bahan tambang, pembangkit listrik, telekomunikasi, transportasi, bahkan sampai infrastruktur. Jadi benar-benar dijual murah ini Malaysia ini. Betul-betul sedih. Nah yang ke-10 guys, yang ke-10 ini paling sadis. Makanya teman-teman di Malaysia segera share video Benix ini dan segera subscribe channel Benix biar makin banyak orang Malaysia itu yang terbuka matanya bahwa negara kalian itu betul-betul sudah dijual dengan harga murah ke
Amerika Serikat. Buktinya ada di pasal 6.1 terkait investasi. Lu tahu ya, hari ini Malaysia itu banyak pengangguran di mana-mana. 3% penduduknya nganggur. Bener-bener sedih, bentar lagi ngalahin Indonesia yang udah 7%. Tapi intinya adalah masih banyak pengangguran di Malaysia. Defisit anggarannya 168 triliun, utang pemerintahnya 4.000 triliun. Wah gila. Dan rasio utang terhadap PDB mereka itu udah hampir 70% guys. Sadis banget. Jauh di atas Indonesia. Indonesia masih sekitar 30% lah, hampir 40% Indonesia. Tapi Malaysia itu udah hampir 2 kali lipat Indonesia rasio utang terhadap PDB-nya. Ini negara bentar lagi krisis guys. Ngeri. Tadi penganggurannya banyak di Malaysia, defisitnya 168 triliun, hutang yang 4 ribuan triliun. Lu tahu terus apa yang dilakukan Perdana Menteri Malaysia, pengkhianat bangsa itu? Apa yang dia lakukan? Dia berjanji untuk membuka lapangan kerja di Amerika Serikat selama 10 tahun ke depan. Gila banget, bisa-bisanya ketika negara Malaysia lagi susah, dia malah membuka lapangan kerja di negara lain di Amerika Serikat. Dan dia juga berjanji untuk taruh duit $70 billion di Amerika Serikat. Malaysia negara yang miskin itu wajib investasi. $70 billion, 70 miliar dolar. Ini setara 1.162 triliun guys. Lu bayangin Malaysia utangnya masih segudang. Defisitnya seratusan triliun. Disuruh invest 1.162 triliun di negara lain. Disuruh buka lapangan kerja di negara lain. Bodoh banget. Dan lu jangan kira gue hoax, enggak. Ini semua based on data. Lu buka di Gedung Putih. Buka pasal 6.1 ayat 3, di situ ditulis Malaysia shall facilitate to the extent practicable approximately $70 billion in job creating investment, including greenfield investment in the United States over the next 10 years. Baca ini guys, lu buta apa bodoh lu? Pilih dong, jangan dua-duanya lu borong. Lu buta huruf atau lu bodoh? Pilih salah satu. Malaysia, lu bisa baca tulis nggak? Ini udah bukti negara lu itu dijual murah. Lu harus memperkaya negara lain. Lu harus kasih duit lu ke Amerika Serikat. Kan konyol. Konyol banget ini. Sedih gue liatnya. Bener-bener bodoh. Kemarin ada orang Malaysia kirim inbox tempat kita. Terus gimana Pak Benis? Gimana caranya biar negara kita bisa bebas dari sini? Selamatkan kami, kata mereka. Mereka menangis guys. Rakyat Malaysia sekarang pusing. Tapi lu tahu pemerintah mereka ini kejam. Karena mereka udah sepakat di ayat 2.12. Di situ mereka udah sepakat. Mereka tidak bakal banding. Mereka tidak akan mengajukan gugatan di WTO. Mereka juga gak bakal ngasih denda lanjutan atau tarif-tarif lanjutan kalau perang dagangan ini menyengsarakan fiskal mereka. Bayangkan mereka udah sepakat untuk tidak maju ke WTO buat bersidang, buat sengketa dagang di pengadilan. Mereka udah sepakat. Kenapa? Ya karena ini udah jelas menguntungkan Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat setuju-setuju aja. Yaudah taruh di situ pasal 2.12 ayat 2. Tidak boleh ya banding ya, tidak boleh ya melawan ya, tidak boleh ya komplain ya ke WTO ya. Dan udah disepakati di muka. Gila sih ini guys. Bahkan kalau seandainya pemerintah Malaysia di kemudian hari mau mengenakan pajak PPN ya atau value added tax buat perusahaan-perusahaan Amerika, siapapun perusahaan Amerika, apapun perusahaannya, mau Tesla kayak, mau Intel kayak, mau Microsoft kayak, Facebook, mereka juga udah gak boleh guys. Karena di pasal 2.12 ayat 3 itu juga sudah dituliskan bahwa Malaysia dilarang mengenakan pajak pertambahan nilai yang merugikan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Jadi ya memang betul-betul Malaysia ini udah disetting sedemikian rupa untuk melayani kepentingan Amerika Serikat. Bahkan mereka harus ngasih duit guys. Gila. Lu perjanjian dagang, gue baru kali ini lihat perjanjian dagang, lu itu harus ngasih duit di negara lain. Bahkan harus buka lapangan kerja di negara lain. Gila banget ini. Kok bisa ya Malaysia itu mau-maunya tanda tangan perjanjian yang betul-betul menggadaikan negaranya sendiri. Ini tragis sih. Semoga Indonesia gak begini ya guys. Dan gue mau ulangin sekali lagi ya buat teman-teman yang buta huruf. Udah gue rangkum sama Benix itu begitu baiknya ya. Lu gak minta tapi gue kasih nih buat lu, gratis nih buat orang Malaysia. Karena banyak yang bodoh. Rakyat kalian tuh tidur apa bodoh atau buta huruf. Ini lu lihat. Dari perjanjian dagang dengan Amerika Serikat itu, kewajiban Malaysia itu ada 49 kali. Sementara Amerika Serikat cuma ada 10. Taunya dari mana penggunaan kata shall. You shall do this, you shall do that.
Oh Malaysian, lu punya 49 kewajiban yang wajib lu laksanakan, lu serahkan ke Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat cuma punya 10 kewajiban. Ini udah gak imbang guys. Ini hampir 5 kali lipat lebih besar bebannya untuk rakyat Malaysia. Kok bisa? Makanya gue gak heran ya kalau orang-orang yang punya otak di Malaysia itu memang kalau ada yang punya otak dan hati nurani ya khususnya, pasti mereka akan komplain. Contohnya Eric Seto nih. Eric Seto bilang apa? The direct effect is that Malaysia lose the right to determine its own trade and diplomatic policies towards other nation. Di sini maksudnya Malaysia kehilangan haknya untuk menentukan hubungan dagangnya, hubungan diplomatiknya dengan negara lain. Karena kalau negara Amerika Serikat memberikan sanksi kepada negara lain, negara Malaysia otomatis wajib mengikuti Amerika Serikat untuk memberikan sanksi ke negara tersebut. Meskipun negara tersebut adalah mitra dagang yang sangat penting untuk Malaysia. Nah ini bahaya guys, karena artinya guys, menurut perjanjian ini, kedaulatan dagang Malaysia, kedaulatan politik Malaysia, kedaulatan keamanan Malaysia itu bergantung kepada agenda geopolitik Amerika Serikat. Artinya mereka sudah tidak bebas lagi berdagang, mereka sudah tidak bebas lagi ngobrol dengan pihak manapun, mereka tidak bebas lagi menentukan bagaimana cara pertahanan keamanan negaranya. Semuanya harus tanya sama Uncle Sam, sama Amerika Serikat. Makanya Eric Seto sampai bilang, kalau Washington memberikan sanksi ke negara lain, Malaysia itu udah gak bebas lagi kayak dulu untuk menjadi netral. Tetapi ya mereka memang sudah wajib mengikuti kepemimpinan Amerika Serikat. Dan ini menyedihkan karena gue lihat hanya sangat sedikit ya tokoh politik di Malaysia yang sadar, yang bisa membaca isi perjanjian ini. Gak banyak loh yang tahu bahwa perjanjian ini sangat merugikan Malaysia. Teng Chang Kim ini salah satu politisi senior ya di Malaysia. Dia sampai bilang kalau perjanjian ini benar, pemerintah harus menjelaskan sama rakyat kenapa perjanjian ini menguntungkan Malaysia atau kenapa perjanjian ini tidak menggadaikan kedaulatan Malaysia. Harusnya pemerintah itu kasih keterbukaan kepada publik. Tanggung jawab dong sama publik. Jangan cuma mau joget-joget bareng sama Donald Trump. Dan menurut gue ini bener guys. Ya sebagai negara demokrasi dan katanya transparansi dijunjung tinggi. Ya lu kasih keterbukaan lah. Contohnya kayak Prabowo kemarin tanda tangan trade deal sama Donald Trump. Banyak orang yang maki-maki, banyak orang yang marah-marah. Kalau gue bilang itu bagus, gue bilang juga itu bagus. Tapi faktanya di Indonesia namanya keterbukaan informasi. Ya lu harus siap dikritik. Dan siap juga menjawab apa yang ditanyakan oleh publik. Tapi sampai detik ini kalau kita lihat ya, Malaysia sama sekali tidak ada memberikan keterangan. Mereka bersembunyi, mereka pengecut nih para pejabatnya. Padahal negaranya sudah digadaikan guys. So dari sini lu bisa ambil kesimpulan guys. Jadi sebetulnya dengan tarif 0% itu, sebetulnya ini contoh kesuksesan negosiasi dagang Malaysia atau malah sebuah ancaman kedaulatan bagi negara Malaysia. Makanya lu jangan terjebak tuh sama narasi-narasi Malaysia menang dagang, Malaysia menang perang tarif, tarifnya cuma 0%. Jangan, lu termakan narasi-narasi palsu buatan media-media anjing peliharaan George Soros. Faktanya 0% itu merugikan Malaysia. Nah yang kedua, gimana menurut lu nasib Indonesia? Apakah Indonesia bisa terancam gak ya gara-gara Malaysia dapat tarifnya 0%? Jauh lebih murah dibanding Indonesia. Kalau menurut gua tidak. Karena ternyata 0%-nya sampah guys. Kenapa ya? Karena 0%-nya buat kakao. Apa sih ekspor kakaonya Malaysia? Ekspor 0%-nya buat apa? Barang farmasi. Buat barang pesawat-pesawatan. Apa sih ekspornya Malaysia? Semua orang tahu lah ekspornya Malaysia itu bukan itu. Kalau lu Ghana, gue percaya lu ekspor lu coklat. Lu Pantai Gading, gue percaya lu ekspor coklat. Kalau lu Indonesia, gue percaya lu ekspor kakao. Percaya gue. Tapi kalau Malaysia enggak guys. Mereka enggak terkenal dengan ekspor itu. Malaysia itu terkenal dengan ekspor mineral, bahan tambang, alat-alat elektronik, mesin, kelapa sawit, ya itu gue percaya. Ekspor produk-produk plastik, ekspor alat-alat optik, itu gue percaya. Tapi kalau dibilang dia ekspor coklat kok kayaknya agak aneh nih. Aneh banget nih. Ini deal yang sangat aneh. Tapi ya udahlah, itulah nasibnya negara Malaysia guys. Nggak bisa negosiasi tarif dagang sama Donald Trump. So menurut kalian gimana nih guys? Buat rakyat Indonesia ya. Apakah Indonesia bisa dapetin nih tarif 0% sama seperti Malaysia. Tapi khusus buat produk kakao, sawit sama karet kita. Karena kita mau gak mau itu kita salah satu eksportir besar di dunia. Bisa gak kita dapetin itu? Dan khusus buat follower Benix yang ada di Malaysia. Gue cuma nanya. Menurut kalian sebetulnya Malaysia itu diuntungkan atau dirugikan sih dengan adanya perjanjian ini? Tolong segera tulis di kolom komentar di bawah ini. Khususnya buat follower Benix yang dari Malaysia. Ada hampir 100.000 loh follower Benix yang dari Malaysia. Tolong segera tuliskan pandangan kalian di bawah ini. Malaysia itu sebenarnya diuntungkan atau dirugikan dengan 0% tarifnya Donald Trump. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Segera tuliskan pandangan dan komentar kalian.
di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman dan saudara kalian. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.